Kita berdoa sebelum mulai. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami bertemu lagi dalam kelas belajar bersama menemukan value dalam kebenaran firman Allah. Sekalipun kami tidak sempurna, tapi Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti kedalaman firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempersembahkan hidup kami, pelayanan kami, dan seluruh tubuh roh jiwa kami. Haleluya. Amin. Baik, saya akan mengajak kita untuk belajar bersama tentang indikasi 10M atau pelayanan yang berdampak. Kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama, M yang pertama ialah man atau manusia, kemanusiaan. Kejadian 1 ayat 26-27 tentang keputusan Allah untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan laki-laki dan perempuan diciptakannya menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu ada 3 hakikat. Yang pertama, karakter dan sifat Allah pada manusia. Artinya manusia itu diciptakan Allah berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Yang kedua, segambar dan serupa dengan Allah, itu artinya Allah sudah punya pola. Dan pola Allah ialah Kristus. Seperti seorang tukang jahit sudah punya pola apa yang mau dijahit, bajunya atau celana panjangnya, itu ada polanya. Nah, saya mau menegaskan buat kita bahwa gambar dan rupa Allah itu yaitu Kristus sendiri. Dan yang ketiga, manusia segambar serupa Allah artinya memiliki roh Allah, dan tujuan utamanya ialah untuk menyembah Allah. Karena itu kalau kita menyembah Allah bukan supaya dapat sesuatu, tapi kita menyembah Allah karena kita sudah punya sesuatu. Kita punya roh Allah dan karena itu kita menyembah Allah. Dan Roma 8:29 berkata, semua orang yang dipilih sejak semula sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau pakai bahasa-bahasa prokem gitu ya, Yesus itu sulung kita. Ya, di orang tertentu kalau berdoa, Yesus my brother, wah, itu kan keren. Dia adalah abangku. Ada yang menyebut dia gembalaku. Ada yang menyebut dia bapakku. Ada yang menyebut dia sahabatku. Jadi penamaan-penamaan terhadap Allah dan Kristus itu pengalaman pribadi setiap orang. Ya. Kalau kita mendengar ada orang berdoa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, itu jangan dimarahin, jangan diprotes, karena itu ungkapan pribadi, hubungan dia menggambarkan Allah itu dengan sifat antropomorfis, artinya menggambarkan Allah seperti kita memanggil ayah kita atau ibu kita atau sahabat kita. Jadi yang pertama dalam periksa pelayanan kita sebagai para pelayan, sebagai serayan, apakah dalam pelayanan kita 3 sifat ini tampil dalam aktivitas kita atau tidak. Yang kedua, ministry atau pelayanan.
Ya, Yesus satu kali berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Statement yang saya ingin ingatkan, pelayanan bukanlah beban, tetapi sebuah panggilan dan kehormatan dari Allah. Kalau Anda melihat pelayanan sebagai sebuah beban, maka akan penuh dengan tuntutan-tuntutan. Tuntut orang terus, tuntut orang terus, tuntut pemimpin terus, tuntut anak buah terus. Dan kita nggak pernah berhenti menuntut. Akhirnya kita punya spirit menuntut. Padahal pelayanan dalam Kristus, sebenarnya secara jujur kita mau berkata, siapa kita, siapa kamu, sehingga Anda dilibatkan Tuhan dalam pekerjaan yang begitu hebat dan dahsyat itu. Maka setiap kita para pelayan mestinya punya sebuah awareness yang kuat, sadar bahwa saya nothing di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mau, saya menjadi something atau someone di hadapan Tuhan. Karena itu pelayanan bukanlah beban, tetapi sebuah calling, sebuah kehormatan dari Allah. Yang ketiga, message. M yang ketiga, pesan yang disampaikan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Kebenaran mesti disampaikan. Tentu kita harus mengerti cara menyampaikan. Kita sudah belajar foto karakter berkali-kali. Sudah kita belajar respons yang benar, right response solution. Kita belajar tentang komunikasi yang efektif. Ya, kadang-kadang maksud kita baik, tapi cara kita bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Galatia 4 ayat 16 berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Saya ingin ingatkan, perkataan kita didengar mereka. Perkataan kita didengar anak-anak kita. Perkataan kita didengar jemaat kita. Tetapi mereka meniru kelakuan kita. Atau mereka meniru perbuatan kita. Jadi kalau ada orang yang jemaat yang kita layani dan agak sedikit malas-malasan, ngapain ikut? Majelisnya aja begitu, pelayannya aja begitu, ngapain ikut? Nah itu, orang Inggris bilang tindakan bunyinya lebih keras daripada perkataan. Itu yang disebut keteladanan. Karakter spesialis Dr. Yakub Ezra berkata, pengetahuan dan kepandaian dapat diajarkan. Keahlian dapat dilatih, tetapi hikmat hanya dapat diimpartasikan melalui keteladanan dan proses pengalaman secara pribadi. Banyak orang tidak pandai berbicara, tapi dia pandai bertindak. Banyak orang dia tidak pandai merumuskan kata-kata yang manis, tapi kelakuan yang manis di hadapan Tuhan. Ya. Seorang hamba Tuhan, Ed Cole, berkata, pesan identik dengan pembawa pesan. Siapakah Anda akan terlihat dari apa yang Anda ucapkan. Saya menghormati Anda bukan karena Anda lebih hebat, tetapi karena saya terhormat, maka saya menghormati Anda. Saya menghormati istri saya menghormati anak-anak saya, bukan karena mereka layak orang-orang yang hebat, tetapi karena saya terhormat, maka saya menghormati mereka. Saya menghormati dia bukan karena dia punya jabatan lebih tinggi dari saya. Saya menghormati dia bukan karena dia punya harta lebih banyak dari saya.
tapi saya menghormati dia karena saya terhormat. Maka saya mempraktekkan kehormatan itu. Yang keempat, yang keempat, maturity atau kedewasaan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Jadi ternyata segala macam perbuatan jahat itu asal usulnya dua, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ya. Konteks Yakobus ini, orang iri hati itu cenderung orang-orang yang merasa nggak punya. Tapi orang yang mementingkan diri sendiri atau egois, itu merasa lebih dari orang lain. Dan akibatnya timbul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mungkin ada yang di antara kita berkata, puji Tuhan Pak Pendeta, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak merampok. Oke, Tuhan seringkali tidak melihat perbuatan yang nyata. Tapi Tuhan melihat dari kedalaman hati kita. Apakah di dalam hati kita ada iri hati? Apakah ada egois di dalam diri kita? Maunya cuma ambil saja. Maunya cuma ambil saja. Pergi ke gereja kita bilang, wah ini khotbah pendeta kurang bagus, khotbah pertua tidak bagus, khotbah diaken tidak bagus. Karena kita ingin dapatkan sesuatu. Padahal ibadah yang benar itu memberi sesuatu. Ya, Amsal 30 ayat 15 kalau saya tidak salah ingat, itu spirit spirit mohon maaf saya lupa. Sebentar saya cari di ayat dulu ya. Mohon maaf. Lintah. Si Lintah mempunyai 2 anak perempuan. Yang pertama untukku dan yang kedua untukku. Lintah itu kan dia serap darah. Jadi selalu ambil dan ambil. Kalau Pak bahasa Hokiannya, nggak mau rugi. Ya. Lihat orang maju kita iri, lihat orang breakthrough kita usahakan untuk singkirkan. Itu semua adalah ciri-ciri si Lintah. Tetapi perhatikan ayat 17, hikmat yang dari atas. Pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ada 8 ciri hikmat. Kalau Bapak Ibu mau dapatkan materi itu, periksa di pengajaran saya di YouTube. Saya udah lupa beberapa minggu lalu tentang 8 ciri hikmat itu. Et Kol, seorang hamba Tuhan, Bapak rohani kami, dalam pemulihan pria dia berkata, kedewasaan tidak diukur dari usia. Dan saya tambahkan, atau jabatan, atau gelar akademis. Tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Orang yang dewasa bukan usianya, bukan rambut putihnya, bukan jenggotnya, bukan kumisnya tebal. Tapi disebut dewasa karena respons yang benar. Yang kelima, marriage atau pernikahan. 1 Timotius 3 ayat 2, karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Dan ayat 5 berkata, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Memang di zaman itu yang menjadi serayan itu pria-pria, sehingga ayat ini ditujukan kepada para pria. Tetapi ayat ini juga berlaku buat wanita. Ya.
Bandingkan 1 Petrus 3 ayat 1 dan 7. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika dia tidak taat pada firman, maka tanpa perkataanmu, suamimu dimenangkan. Dan hai suami, hormati istrimu, hidup bijaksana dengan dia, sebagai kaum yang lebih lemah, sebagai teman pewaris kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang. Jadi kita para pria periksa doa-doa kita. Jangan-jangan doa kita terhalang karena kita tidak menghormati istri, tidak hidup bijaksana. Menghormati istri itu bukan karena istri lebih hebat, tapi menghormati istri karena dia diberikan Allah. Karena kalau kita menghormati Allah, maka kita akan menghormati pemberiannya. Sama dengan presiden memberi hadiah buat kita, kita hormati pemberian dia karena kita hormat presiden. Dan gak mungkin kita bikin rusak hadiah itu di depan presiden. Bahkan mungkin presiden tidak akan ingat lagi apa yang dia berikan buat Anda. Tapi Tuhan bisa mengawasi pemberiannya 24 jam satu hari. Bahkan bukan Tuhan yang bebas memberikan, tapi dia beri kesempatan untuk kita memilih pasangan kita. Ya. Karena itu segmen saya ialah pernikahan adalah gambar Kristus di bumi berdasarkan Efesus 5 ayat 32. Ya, di gereja tertentu saya tidak ucapkan, tapi kok bisa ya? Bisa jadi pelayan, ya, bisa jadi pendeta, bertua, diaken, padahal pernikahannya nggak beres. Bisa kawin, cerai kok bisa jadi pelayan. Itu sebuah penghinaan terhadap salib Kristus itu sendiri. Dan gereja mesti tegas soal itu. Kita nggak ada sempurna, tidak ada pernikahan yang sempurna. Tapi kan barang-barang yang kelihatan kan bisa kita lakukan. Ya. Dan ini salah satu titik busuk dari pelayanan di gereja. Kalau di antara para pelayan itu pernikahan yang nggak beres. Lalu kemudian berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat. Itu malaikat memalingkan wajah, iblis yang tepuk tangan karena menghina Kristus. Karena pernikahan sebenarnya adalah Kristus dan gereja. Yang keenam, metode. Ini yang keenam. Itu 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ada orang yang mungkin ngomongnya halus lembut, tapi mungkin hatinya penuh dengan rencana-rencana yang jahat. Atau mungkin ada orang yang bicaranya suara keras, tapi sebenarnya maksudnya enggak. Jadi kadang-kadang kita menyenangkan diri kita. Ya, saya sering katakan kepada teman-teman sekalian saya bilang, saya ini asli dari Tanimbar, nggak bisa direkayasa. Mungkin Anda melihat wajah saya sebagai seorang muka preman atau muka penjahat, tapi hati saya itu begitu tulus dengan Tuhan, layani tanpa pamrih, apa saja yang bisa saya lakukan buat pekerjaan Tuhan. Karena saya bisa merasakan betapa hebatnya Tuhan melayani, memimpin keluarga kami sejak saya masih kecil. Bapak saya seorang hamba Tuhan, ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga, tapi dia melatih banyak orang, dan dia melatih kami sehingga saya bisa memberitakan firman di berbagai tempat. Jadi jangan terpana pada penampilan fisiknya, terpana pada mungkin rumahnya, atau mobil mewahnya, atau jabatannya, atau gelar akademisnya. Tapi rasakan pengalamannya. Karena itu ibadah di gereja itu harus sejalan dengan gaya hidup sehari-hari. Ini yang saya sering berkata, jangan latihan lain main lain. Di gereja kita angkat tangan, haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa begitu kusuk. Kita mengucapkan kata-kata yang indah.
Doa-doanya panjang, sepanjang jalan kenangan, dari Anyer sampai di Jakarta. Nah, tetapi kemudian kelakuannya berbeda. Sehingga ada beberapa istilah yang bisa kita gunakan. Tak bercacat, etis, jujur, integritas, tulus. Saya lebih tua usia dari Pak Alex, tapi dia ketua majelis. Maka saya mesti hormat sama dia. Kenapa? Karena dia ditetapkan. Tetapi sekalipun Pak Alex ketua majelis, tapi kan saya lebih tua usianya, maka juga harus bicara dengan saya dengan penuh sopan santun. Itulah sebenarnya kita take and give ya, dalam pelayanan. Nah, kita juga bilang bicara dengan orang yang lebih tua seperti orang tua sendiri. Bicara dengan anak-anak muda seperti anak-anak kita sendiri. Dan seterusnya. Nah, mari kita periksa. M yang ketujuh ialah mannernya atau kelakuannya. Titus 1 ayat 7-9. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, sukakan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentangnya. Ketika Samuel disuruh Tuhan ke Bethlehem untuk mengurapi salah satu anak dari Isai untuk jadi raja menggantikan Saul dalam 1 Samuel 16 ayat 7, ketika Samuel duduk dengan para tua-tua dan orang tuanya Daud, Bapak Isai, lalu anak pertama Eliab maju ke panggung begitu tegap, gagah perkasa. Samuel berdiri mau mengurapi dia. Tapi Tuhan bilang, Samuel, bukan dia. Manusia melihat rupa, tetapi aku, Tuhan melihat hati. Dan akhirnya anak pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh lewat. Lalu Samuel yang gak bisa telepon Tuhan karena pulsanya habis, jadi dia WA. Tuhan kan suruh aku untuk urapi salah satu anak dari Isai. Ini 7-7-nya naik ke panggung, kok Tuhan gak pilih satu pun. Apakah aku salah dengar atau Tuhan yang salah bicara? Nah, Tuhan kan nggak kirim WA karena tulisannya nggak dimengerti Samuel, maka Tuhan telepon. Dia pulsanya unlimited. Dia bilang, Samuel, aku nggak salah bicara, kamu juga nggak salah dengar. Tapi tanya Isai, apakah cuma 7 anak? Lalu Samuel panggil Isai. Isai itu kalau dalam bahasa Ambonnya panggilnya Cak. Cak, sini dulu. Apakah cuma ada 7 anakmu? Tiba-tiba Isai pukul jidatnya. Dia bilang, ya, aku lupa. Ada 1 di Padang. Jemput dia. Daud dijemput. Apa yang Tuhan tidak bisa tahu? Kita mau sembunyi kayak apapun. Karena itu, jangan terpaku pada penampilan. Penampilannya bisa fisik, bisa barang, bisa situasi. Tetapi mari kita lihat hati. Yang ke-8, uang. Money. Dan ini, ada orang bilang sama saya nggak cari
pujian, saya nggak cari hormat, saya nggak cari pengakuan. Yang saya cari cuma uang. Maka kemudian saya ingat ada lagu yang sering dinyanyikan. Apa yang dicari orang? Uang. Uang. Apa yang dicari orang? Subuh, pagi, siang, petang, malam. Uang, 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 uang. Nah itu kalau di lagu notasi itu ada kodanya, itu ada kodnya. Uang yang dicari orang. Tapi dengar, siapa yang dicari Tuhan? Kamu. Siapa yang dicari Tuhan 24 jam satu hari? Kamu. Kamu, kamu. Yang adalah mata uang. Aduh. Jadi 1 Timotius 6 ayat 6-10. Mohon maaf ini tadi saya double tulisannya, tapi nggak apa-apa. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Wow, ternyata ibadah itu mendatangkan keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan komunitas. Kita berkumpul dengan orang-orang yang sehat dalam komunitas. Ibadah itu membawa keuntungan apa? Ada blessing di sana, ada berkat di sana. Ada firman, ada penyembahan, ada pujian, ada sukacita. Ya, semakin sering kita beribadah, kita akan banyak kehilangan. Semakin banyak beribadah, banyak kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan ketakutan, kehilangan kekhawatiran, kehilangan kecemasan, ya, kehilangan kepahitan. Karena ibadah itu bukan hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama. Itu yang disebut cukup. Baru ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Siapa yang waktu lahir, dia bawa gigi, boleh angkat tangan, saya kasih hadiah. Kasih hadiah gigi palsu nanti, bikin gigi palsu di dokter. Orang lahir nggak ada bawa gigi. Jadi kalau mati bawa gigi itu namanya bonus. Tapi kalau mati tanpa gigi namanya impas. Haleluya. Ini nggak usah pikir bahwa nggak ada orang-orang para bisnismen yang punya properti begitu mati langsung propertinya juga ikut-ikutannya. Apalagi Pak Alex ya punya properti ya. Saya berdoa supaya Pak Alex itu umur panjang, 80, 90, 100. Dan kalau Tuhan panggil kan nggak ada bawa itu properti kita kan. Tapi kita hidup kita telah menjadi berkat. Karena itu nggak usahlah. Ayat 8 bilang, asal ada makan dan pakaian cukuplah, haleluya. Yang penting ada makanan dan pakaian. Cukuplah. Nah, karena ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya. Jadi, kaya itu tidak salah. Tapi kalau kamu ingin kaya, kamu akan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Alkitab bilang, kaya itu berkat Tuhan. Tapi jangan ingin, karena begitu Anda ingin kaya, maka ada kecenderungan untuk manipulasi, kecenderungan untuk berbohong, kecenderungan untuk markup, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ingat, akar segala kejahatan. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang Inggris bilang, uang itu hamba yang baik, tetapi dia tuan yang jahat. Karena itu, hubungan kita jangan diatur berdasarkan hepeng. Kalau orang Toba bilang, dame madihamu,
durung-durung mati habis. Damai buat kamu, persembahan buat aku. Ya. Jadi kita ukur semuanya dengan uang. Kadang-kadang saya juga agak miris ya melihat gereja-gereja yang uangnya lebih banyak untuk hal-hal yang sifatnya sekunder, tetapi hal-hal yang primer tidak diberi. Dan itu sangat mengerikan sekali buat gereja. Saya bersyukur belajar dari Tuhan Yesus. Ingat ya, iblis itu manifestasinya Yudas. Dengan kata lain, Yudas itu iblis menurut Yohanes 6 ayat 69-70. Yesus bilang, aku pilih 12 orang, salah satu di antaramu adalah iblis. Artinya Yudas itu. Tetapi dalam perjalanan murid-murid, Yudas itu jadi bendahara. Bayangkan saja. Makanya wajar dong dia jualan, sampai guru pun mau dijual. Ya. Nah, pertanyaannya, Yesus tahu Yudas itu tukang pencuri. Yesus tahu Yudas itu mata duitan. Kok disuruh jadi bendahara? Wah, itu sesuatu keajaiban. Tapi nilainya apa? Tuhan dalam pelayanannya, Yesus tidak bergantung kepada uang, tapi dia bergantung sepenuhnya kepada sumber kehidupan Bapaknya sendiri. Coba saya mau tanya, kalau ada penyanyi di night club, kalau dia bertobat, bisa nggak jadi penyanyi di gereja? Bisa sekali, sangat bisa. Kalau seorang pemain musik di gereja, di night club, dia bertobat terima Yesus, bisa nggak main musik di gereja? Sangat bisa. Seorang MC di night club, dia bertobat, bisa nggak mengucapkan momo di gereja? Sangat bisa. Tapi coba, seorang preman penjahat tukang palak, kalau dia bertobat, boleh nggak jadi bendahara di gereja? Pasti gereja mikir lama. Boleh nggak dia memungut persembahan? Itu pasti butuh waktu lama untuk memikirkan. Kenapa? Karena kita memikirkan masa lalu orang. Kita nggak lihat orang itu hari ini. Nah, firman Tuhan berkata, rahmat Tuhan baru setiap pagi. Jadi jangan menilai orang berdasarkan 2 tahun yang lalu, tapi nilai dan lihat dia hari ini. Dan kita pun tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkanlah dirimu sekarang dengan dirimu setahun yang lalu. Bandingkan dirimu sekarang dengan dirimu 2 tahun yang lalu. Itu yang disebut progres hidup kita. Yang ke-9, yang ke-9 ialah morality atau moralitas. 1 Korintus 6 ayat 9-10 dia memberikan ciri-ciri orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Atau tidak tahu kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang buat saya agak lucu, yang lain-lain semua benar ya. Cabul tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit itu pria yang atau wanita yang kecenderungannya seksnya ACDC. Ya. Itu bisa sesama jenis atau bahkan dengan hewan. Pencuri, pemabuk, ya, pemfitnah, penipu. Yang lucunya ada satu ini, orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya ya ibu-ibu jangan kikir ya, nanti nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan yang terakhir, yang terakhir, motivation, motivasi. Matius 6 ayat 1-2, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga.
Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kita pernah belajar tentang seven giant in our soul. Ya, ada udang di balik bawang. Perhatikan ya, ada dua jenis hewan yang patut kita periksa. Yang pertama penyu, orang Ambon bilang teteruga, dan yang kedua itu ayam kampung. Penyu itu kalau bertelur, itu sekali bertelur bisa 600 butir. Dan yang menyaksikan dia itu hanya bulan purnama, pasir putih, ombak yang pantai yang ombaknya bunyi kecil-kecil. Dan gak ada yang tahu kalau dia bertelur. Habis itu dia tutup, kemudian dia pindah tempat seolah-olah mengelabui musuh, kemudian masuk ke laut. Saya tahu ini karena waktu saya masih kecil, SD, saya sering ikut bapak saya dan beberapa bapak untuk menangkap penyu di sebuah pulau di daerah kami. Itu penyu. Tapi kalau ayam kampung, kebetulan ayam kampung ini ada di desa Ndokon Siroga ya, di daerah Kaban Jaya sana. Itu ayam kampung sekali bertelur, itu satu RT bahkan satu kabupaten bisa tahu itu kalau dia ada bertelur. Nah itu dia, itu karakter, ada motivasi. Ada banyak orang yang memberi banyak, dia bilang cuma Tuhan yang tahu. Tapi ada yang beri satu, dia periksa masuk gereja, dia periksa ada warta jemaat di bidang keuangan, namanya tercatat nggak ya? Kalau memang nggak tercatat langsung lapor. Kenapa namaku nggak dicatat? Nah itu, kalau Yesus melakukan itu buat kita, aduh minta ampun. Dia nggak pernah menghitung-hitung jasa. Jadi periksa motivasi kita. Beribadah juga begitu. Dan saya harus bilang satu hal yang secara jujur untuk semua, kita semua termasuk gereja-gereja. Perhatikan ibadah-ibadah live streaming kita, ibadah-ibadah online kita, semuanya disetting untuk ditonton manusia. Jalannya harus begini, pakaiannya harus begini, rapi begini, semuanya. Jadi ibadah kita itu udah disetting untuk kepentingan pandangan manusia. Harus beri senyum. Karena apa kata orang kalau penampilan kita di YouTube-nya nggak bagus, tapi dia nggak periksa. Apakah Tuhan juga suka nonton ibadah macam begitu? Karena penuh dengan kemunafikan. Ada orang yang berkata, kami melayani Tuhan luar biasa, teknologi kami hebat. Periksa. Jangan-jangan kita melayani Tuhan dengan cara iblis. Loh, kok bisa Pak Pendeta orang melayani Tuhan dengan cara iblis? Oh iya, periksa software kita, periksa hardware kita di dalam teknologi itu. Kita putar lagu-lagu rohani, kita tampilkan PowerPoint firman Allah yang luar biasa. Tapi ternyata softwarenya itu bajakan. Itu namanya melayani Tuhan dengan cara iblis. Mari kita periksa di gereja. Jangan-jangan semua yang kita pakai untuk menampilkan firman dan lagu-lagu dan itu semua justru barang-barang bajakan. Itulah sebabnya kita mesti uji motivasi pelayanan kita. Bapak Ibu-Ibu, itulah 10 M atau 10 indikator untuk kita memeriksa kesehatan pelayanan kita. Sehingga kita kedapatan sungguh-sungguh orang-orang yang tidak sekedar melayani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan struktur bergereja.
sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang melayani dengan motivasi yang tulus seperti Tuhan menolong kita, melayani kita. Saya berdoa supaya Bapak Ibu menerima kebenaran, jangan terima lalu membayangkan ini cocok buat pertua ini, cocok buat diaken ini, cocok buat penatua, pendeta ini, cocok buat jemaat ini. Itu bukan cara yang benar. Tapi terima kebenaran dan katakan, ini cocok buat saya. Ternyata dari 10 M ini, aku masih gagal di M ini. Dan aku mau bangkit kembali untuk menjadi pelayan yang sejati di hadapan Tuhan. Hindari kecenderungan menggunakan firman untuk menghakimi orang lain. Gunakan firman untuk melakukan namanya general check up dalam hidup kita. Atau melakukan rapid test, atau melakukan PCR. Apakah masih ada virus-virus yang menggerogoti hidup kita dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih pagi ini. Hamba-Mu ini tidak sempurna menerangkan kebenaran-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus menuntun kami. Roh Kudus menolong kami. Para pelayan Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi pelayan yang sejati. Segala hormat kemuliaan buat Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan firman Tuhan ini. Hamba-Hamba-Mu, hamba berdoa buat mereka akan menjadi pelayan-pelayan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.